nih, saya isi dompetnya. Nih, Oh ini ada yang nge-live-in ya. Oh pantesan videonya itu ada. Oh Om Jen ya. Oh Om Jen itu live stream. Saya nggak tahu sih. Ini Om Jen. Oh live stream ya. Oh jadi makanya VT-nya itu kebagi-bagi loh. Ada yang udah keluar duluan, ada yang belum gitu. Karena dari berbagai sudut ini kayak namanya bukan konten kreator kali ya. Jadi kayak saya pengen upload gitu. Jadi karena memang beliau ya kayak Om Jen upload gitu. Terus KDM upload ya, jadi kayak nggak ada kayak kok tiba-tiba yang VT dari luar bahkan bisa duluan muncul daripada yang official dari KDM-nya gitu loh. Jawa Barat dilanda bencana, Deddy Mulyadi hilang entah kemana. KDM dikritik karena menghilang saat ada bencana di Jawa Barat. Namun seperti kita tahu, kalau dia sedang berada di Sumatera dalam misi kemanusiaan. Untuk menangani bencana di Bandung, KDM menyuruh staf-stafnya untuk turun langsung dan memberikan bantuan. Bahkan warga yang rumahnya hancur karena longsor mendapat 50 juta rupiah per kepala keluarga. KDM bertanggung jawab penuh membantu warga yang ada di Jawa Barat. Yang jauh aja dibantu apalagi warga sendiri. Tinggal kita tunggu aja KDM pulang dan langsung bereskan semuanya. Yang masih nyinyir sabar dulu ya, semua masih aman terkendali bosku. Jawa Barat dilanda bencana. Nah iya ya ini ya. Jadi kalau kita ngelihat ya KDM itu berangkat duluan ke Sumatera, baru sorenya atau besok sorenya itu banjir di Jawa Barat itu atau di daerah Bandung itu. Jadi ya maksudnya kan itu kan bencana kan dan ya begitulah ya. Tapi ya KDM sendiri kan dapat juga. Beliau kan sebagai gubernur kan monitoring aja gitu. Telepon bawahan, bahkan ada juga video beliau ditelepon sama Luki Hakim ngomongin masalah Indramayu. Jadi ya udah zaman udah teknologi, bisa WhatsApp, bisa video call, bisa ngirim data lewat internet gitu. Udahlah gitu. Ya terlalu ini aja kalau ngomongin soal KDM-nya malah pergi ke situ lah. Orang pergi juga bukan jalan-jalan gitu kayak beberapa orang yang keluar negeri misalnya gitu ke Eropa. Enggak, ini ke Aceh, ke Sumatera, ke daerah yang lagi kena musibah gitu. Dan beliau juga gak ada perjalanan dinas yang perjalanan dinas rapat atau apa. Beliau pure perjalanannya ya perjalanan bantu-bantu gitu. Enggak kayak liburan ke Eropa, ke Inggris, kemana, enggak. Jadi kayak ya apa sih, kenapa dipermasalahin? Pagi hari ini saya didampingi nih sama Bapak S. Tanjung. Nah, Bapak, jabatannya apa? Selaku dan Kodaeral 2 Padang mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya dari seluruh lapisan masyarakat untuk masyarakat yang membutuhkan, yang mengalami bencana alam. Terima kasih sekali lagi. Saya terima kasih atas dukungan jajaran. Barang-barang yang kemarin kami belanjakan bingung lagi diantaranya karena pesawat terbatas, pesawat kecil. Hari ini diantar oleh KRI Semarang. Berlayar menuju Sibolga. Setelah dari Sibolga ke Lok Sumawe Aceh. Semua bantuan sampai tujuan. Insya Allah bermanfaat. Amin. Badai mengantar sampai pantai dan pelabuhan. Segera berlalu menuju harapan. Hidup Bapak Aing. Iya, jaya di laut, jaya di darat, Jaya Mahe. Istilahnya Pak, istilah angkatan lautnya. Justru di laut kita jaya. Itu ya, apa namanya, jaya. Jales Pepa Jaya Mahe. Jales Pepa Jaya Mahe. Kalau saya Jales Pepa Jaya dan selalu mahi ketika dibutuhkan. Hidup Bapak. Amin. Ya udah penuh candaan, santai, dan kita tuh ya nonton konten KDM itu informatif loh. Kadang kita jadi tahu ternyata pekerjaan daripada beberapa pejabat, beberapa instansi atau dari orang tuh ini kerjaan mereka, ini yang mereka lakuin, ini jumlah anggotanya, mereka ngapain aja. Jadi tahu gitu loh. Apalagi soal biaya dana-dana kan, ternyata ada dana segini, gitu loh. Kayak kenapa orang kesel gitu, aneh. Pokoknya mana kau? Siap, jelas sih. Bukan siap. Hari kan bener kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Jadi beliau memang ngambil di weekend, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Ya kalau ngeliat kilas balik itu ini terkenang lah bagi masyarakat yang bertemu langsung, yang ngelihat langsung. Ya KDM mungkin punya konten ya, beliau punya ceritanya, punya sudut pandang kamera beliau sendiri. Tapi masyarakat juga bisa, dan kita tahu ya masyarakat ramai sekarang yang bisa nunjukin kontennya masing-masing. Jadi kayak fair aja gitu, bahwa orang-orang bisa merasa berkah ataupun ya, tinggal lihat aja dari feedback ya. Karena ada beberapa pejabat juga loh yang ngangkut beras, yang pakai rompi anti peluru, atau jadi ya tinggal lihat feedbacknya apa gitu, apa masyarakat di sana merasa senang atau marah atau apa. Tapi sejauh ini kan aman-aman aja, cuma netizen aja yang ribut, yang di TikTok atau yang di mana, pokoknya di sosial medianya aja dah, yang kayak apa sih gubernur kok ke situ, apa sih gitu. Ya ini belum nonton saya nih di VT YouTube ya. Tapi kayaknya KDM memang duluan nge-upload di TikTok ya, yang video pendeknya. Tapi di YouTube-nya belum ngeliat deh, belum tahu saya. Kayaknya belum nemu video ini. Sini deh. Bukannya Jabar ada area yang kebanjiran juga. Ya udah, terus apa gitu lah. Ya udah. Namanya Mulyade. Saudara asli apa gimana? Mas. Namanya Mulyade. Dari awal kan udah pinjam nama. Iya, pantesan urusan saya di Sumatera Barat lancar-lancar. Punya saudara di sini, saudara kembar. Datang di KRI Terima kasih banyak, kita dibantu. Siap. Ini kapasitasnya berapa ini kapal ini? Kalau di bawah tank sini Pak 250 ton. 250 ton. Siap. Ini ya, kasih tahu ke teman-teman yang kemarin nitip ke saya, Kadin, Alpindo, kawasan inklusi teman-teman Basnas, ASN di Pemprov. Ya, saya ucapin terima kasih. Oh, ini sudah mulai diturunin. Nanti di Lok Semawe ya. Anggotanya berapa di sini? 164 Pak. 164. Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Hari ini saya sudah bergerak menuju Kabupaten Bandung untuk memastikan berbagai langkah yang harus ditempuh dalam menangani berbagai problem banjir di wilayah Bandung. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung yang sudah merespon untuk melakukan penghentian berbagai izin perumahan dan pemukiman yang memiliki potensi terhadap terjadinya banjir dan longsor. Saya katakan bahwa untuk para bupati, wali kota di wilayah Bandung Raya, apabila kita hari ini tidak melakukan langkah-langkah tegas, kemudian merubah tata ruang, di mana ruang-ruang hijau, ruang-ruang rawa, ruang-ruang yang terbuka, itu dikembalikan lagi fungsinya. Maka kalau kita tidak melakukan itu, saya jamin dalam 2-3 tahun ke depan, apabila hujan melanda, Bandung akan tenggelam. Kenapa? Bandung itu berada di cekungan. Posisi sungai sering terjadi di atas permukaan tanah, sehingga ketika hujan deras hulunya habis sudah berubah jadi kebun sayur, kemudian daerah-daerah aliran sungainya sudah mengalami sedimentasi bahkan penyempitan karena bangunan liar. Sudahlah, banjir ini sesuatu yang akan terjadi lagi dan akhirnya nanti akan lebih parah dibanding tempat lain. Untuk itu, sebelum terjadi peristiwa yang tidak kita harapkan, sudah waktunya kita hari ini berbenah. Alam sudah memperingatkan kita, dan cara yang terbaik bagi orang yang beriman adalah selalu membaca tanda-tanda yang diberikan oleh Allah pada kita, yaitu tanda-tanda alam memperingatkan kita untuk melakukan perubahan-perubahan sikap, perubahan tindakan. Tidak hanya cukup banjir hanya dikirimin nasi bungkus. Banjir tidak akan hanya selesai dengan hanya membagikan selimut. Banjir tidak akan hanya selesai dengan membagikan obat-obatan. Banjir akan selesai manakala perilaku kita sebagai birokrasi melakukan perubahan, jangan melawan alam. Kita harus seiring dan sejalan dengan kehendak alam. Wilujeng semuanya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan selesaikan bencana dengan arif dan bijaksana. Tapi memang ya gitu ya. Kak, memang kayak jadi gubernur atau jadi pejabat itu nggak capek. Yuk KDM, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Sumatera, nyampe malam bergadang, beliau keliling sana sini nyampe malam.
pulang langsung berangkat lagi hari Senin ini, kayaknya hari Senin nih berangkat lagi kerja, bertugas ke Bandung, ke sana ke sini. Kayak emang kalau mau jadi bupati itu ataupun jadi gubernur ataupun pejabat tuh ya capek gitu. Kalau nggak capek terus nikmatin aja ya itu beda lagi sih. Asal kalau kita pikir-pikir kayak luar biasa itu fisik. Makanya beliau olahraga terus dan ini, dan ya mudah-mudahan beliau sehat selalu. Jabar kebanjiran malam ngonten ke Sumatera. Kayaknya nggak penting deh keberadaan Anda di sana. Harus banget gitu ya ada di sana. Eko ini memang kayaknya memang ya kalau beliau ini spesialis untuk nyinyir ya, atau untuk ya pokoknya apapun yang dilakuin KDM pokoknya salah lah. Banyak VT-VT beliau, jadi kalau mau nonton gitu tonton aja, ada di channelnya, pokoknya full tentang KDM semua, masalah rumah sakit ulas ASI, masalah berak militer, masalah feminisme atau apalah, itu banyak beliau pokoknya. Wah, apa Mau apa? Mau jadi pahlawan kesiangan? Jadi gini bre, pertama, sebelum bencana banjir di Jabar terjadi, Kang Deddy sudah pergi ke Sumatera. Kedua, untuk menepati janji atau sumpah seorang pemimpin, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagian staf-staf tangan kanan KDM sudah autopilot turun ke lokasi bencana. Jangankan warga Jawa Barat, warga beda provinsi aja ngerasain tanggung jawab sosok seorang pemimpin Kang Deddy Mulyadi. Nah, lu warga mana bre? Eko ya, namanya Eko Widodo ya. Ya apa sih? Ya kenapa gitu, kayak pertanyaan jadi pahlawan kesiangan atau apa, maksudnya itu tuh jauhkan lah asumsi-asumsi kayak gitu. Misalnya kayak apa ya, itu kan suatu pikiran yang ada di dalam kepala kita, kayak ya apa ya, kayak mau jadi pahlawan lu. Lah itu kan tuduhan kan, kayak apalagi nggak disampaikan langsung ke orangnya ya. Tapi ya udahlah, namanya orang kayak aneh. Sudah itu udah banyak ya wilayah yang memang kan kalau di kontennya Bang Peri Irwandi tuh ada tuh menembus wilayah yang terisolasi, yang infrastruktur hancur, mobil kendaraan nggak bisa, dan mungkin ya ini juga salah satu cara untuk memberikan bantuan karena nggak bisa dilewati oleh perjalanan darat ya. Walaupun saya nggak ngerti ya komennya apa dan lain-lain ya walaupun terlepas dari apapun ya itulah ya sosial media atau internet lah. Kadang-kadang kita karena kita tidak tahu atau karena kita sok tahu, bisa jadi ya gitulah. Pak Gubernur, ini kan daerah kami, ini Pasar Ibu Tobing, Taman Tengah semua perbukitan jadi beralih jadi sawit. Ini di bawah jembatan Cikarang Garam ini. Apa pesannya kan untuk masyarakat ketika di tengah dan Pesannya satu, hutan itu adalah rumah kita. Karena dari hutan itu lahir kelestarian dan sumber-sumber air serta sumber kesejahteraan lainnya. Yang kedua, pakan padi itu penting. Jadi kalau semuanya dijadikan sawit, kemudian hutan hilang, padi hilang, kalau suatu saat komoditinya jatuh, mau hidup dari mana? Untuk itu, hilangkan keserakahan. Dari dulu moyang kita sudah hidup bahagia dan sejahtera tanpa sawit. Ya, tanpa sawit. Kenapa? Justru dengan semakin maraknya sawit, kita ini menderita banyak bencana yang kita alami. hutan kita beralih fungsi akan Pak Gubernur. Ya ini ya ini juga kan jadi sorotan ya, bahwa ya saya sendiri tahu sih wilayah-wilayah di Sumatera ke atas atau wilayah Sumatera bagian utara ya, atau mungkin ya Sumatera secara keseluruhan itu memang komoditi sawitnya luar biasa lah. Tapi ya ternyata bisa semasif itu ya, bahkan sampai menggantikan hutan yang sebenarnya gitu. Dan ya komen-komen seperti ini, apa nih gubernur mana, lagi di mana, ini apa ujung-ujungnya jelas 2009. Ujung-ujungnya jelas. Kadang-kadang ada sih komen-komen itu kayak terlalu masa depan bro, terlalu jauh. Tapi kayak beliau ini kayaknya memang secara apa udah kemana ya, bisa naik helikopter, naik kapal, apa intinya memang beliau udah secara ini memang kemana-mana itu udah ini gitu. Karena kan ya tadi ya, kalau orang ngomong wah
ke sana gini gitu. Itu bukan liburan gitu. KDM itu capek, itu pasti capek. Ganti kendaraan ini, dari naik taksi, naik ini, naik mobil, naik pesawat, ke kapal, jalan ke sana kemari, itu udah luar biasa gitu. Kayak kebanyakan orang atau mungkin ya malah menghindar gitu, nggak usah lah ngapain gitu, karena memang itu capek gitu loh. Dan beliau mau di kamera gitu, bahkan membuat konten tentang itu gitu loh, tentang kecapean itu yang kita tonton, kayak pasti capek banget sih itu gitu. Tapi ya orang-orang kayak aduh. Udah makan belum? Nih, masih hangat. Ayo. Ambil. Ini rumahnya di mana? Rumahnya hancur. Rumah ini masih air. Jalan nggak dihuni. Udah ada akses tertutup jalannya sama lumpur. Terima kasih Tarantino. Nih siapa yang mau bagi? Makan. Udah makan belum? Nah ini ya kayak, nah di PT ini nih luar biasa nih komen-komennya ya, kayak kamera khusus ya. KDM memang punya kamera khusus, punya beliau sendiri karena beliau punya YouTube, beliau punya konten, beliau gubernur konten. Jadi ya udah konten terus ya emang artinya kayak beliau itu kamera itu bener-bener standby. Beberapa mungkin terpotong ataupun dihapus demi durasi dan lain, tapi ya memang terus kok. Bahkan beliau termasuk sangat konsisten gitu, jam 5 dan jam 8 malam tuh kalau kalian mau tonton, jam 5 dan jam 8 malam di YouTube official KDM. Ada juga di Lembur Pakuan. Lembur Pakuan biasanya secara umum menyangkut staff, menyangkut beberapa hal yang lebih resmi. Kalau di KDM beliau lebih ceplos-ceplos, lebih beliau gitu sebagai sisinya sendiri, bisa bercanda yang bahkan mungkin kalau menurut orang, oh kok bercandanya gitu, kok gubernur kayak gitu, tapi ya itulah beliau. Analoginya ya kalau gua sebagai bapak yang punya anak istri mending di rumah. Masalahnya gubernur itu tidak punya wilayah yang miliknya gitu, karena nggak ada. Jadi gubernur itu beda dengan bupati, dengan itu ya udah pernah lah KDM juga bilang gitu. Apa gitu, kayak ngomonginnya sebagai apa. Ya udahlah, coba nggak ada kamera yakin pasti nggak begitu. Kalau nggak ada kamera yakin pasti nggak akan begitu. Yakin pasti nggak akan begitu. Kenapa ya orang-orang di internet itu suka pakai kata pasti, yakin? Kayak maksudnya kayak kenapa bisa saya yakin, atau kayak untuk sesuatu yang bukan dirinya bisa kayak pasti 100% udah kayak ChatGPT ya. Nanti saya coba untuk telepon Bupati Indramayu ya, mengenai banjir di 2 desa di Kecamatan Eretan, Indramayu. Perbedaan antara Kang Dedi dan Bobi Nasution dalam menyalurkan bantuan korban bencana. Kang Dedi lebih menempatkan nilai kemanusiaan dengan sikap penuh empati, dengan membagikannya secara turun langsung. Sementara Bobi Nasution enggan mendarat, memilih untuk melemparinya dari pesawat, menyebabkan dari barang logistik hancur berantakan. Perbedaan antara Ya kalau ini ya gitu ya, tapi memang ya karena ada sesama ataupun manusia ya ada pembanding ya. Jadi kayak ya memang manusia kan suka banding-bandingin ya. Entah bandingin sesuatu yang buruk dengan yang buruk, bandingin sesuatu yang baik dengan yang buruk, bandingin sesuatu yang baik dengan yang baik. Tapi ya udah, karena tapi ya udahlah, itu mah terlepas dari bagaimanapun cara ataupun apa. Argumentasi Bapak itu argumentasi akademis. Panjang sungai dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Yang berubah itu lebar sungai, kemudian kedalaman sungai akibat sedimentasi. Kan akibat penebangan hutan. Harusnya Bapak jelasin, kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian, sekarang mengalami perubahan, jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Berapa kawasan yang mengalami penurunan? Dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran.
tinggalkan legacy yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Tugas Kementerian Lingkungan Hidup itu ada bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Resiko apapun harus diambil. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan dan nggak bisa ada rekayasa alam. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan.